Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, sehingga hari ini kembali kita dituntun untuk bersekutu sebagai wujud iman percaya kita kepada Tuhan. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 7 dituliskan, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapapun kita dalam menjalani hidup ini tidak terlepas dari dosa. Dosa senantiasa menggoda mengikuti perjalanan hidup kita. Walaupun seringkali kita berusaha dengan sekuat tenaga menghindarinya. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, mereka didapati berubah setia terhadap Allah. Mereka menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan Allah. Namun Tuhan mengampuni pelanggaran dan kesalahan mereka. Tuhan bahkan tidak mengingat-ingat kesalahan mereka. Bahkan justru membuat sesuatu yang baru bagi mereka. Sungguh Allah yang luar biasa ajaib dalam kasih dan setianya. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah menegaskan kepada umatnya bahwa baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, Tuhan yang Maha Kasih selalu terbuka menerima mereka, sebab Dia tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa bangsa itu. Bagaimanapun pelanggaran umat Israel, Dia adalah Tuhan yang tetap memandang mereka berharga untuk menerima kasih-Nya. Pada bagian awal kitab Yesaya pasal 55 dituliskan bahwa Tuhan Allah mengundang umat Israel untuk hadir dalam perjamuannya. Seruan bagi orang yang haus dan lapar ini sebenarnya merupakan panggilan bagi umat Tuhan yang sekian lama hidup menderita, terpinggirkan dan terbuang. Dalam konteks ini, rasa haus dan lapar merupakan lambang penderitaan. Undangan tersebut merupakan isyarat bahwa penderitaan itu akan segera diakhiri. Saudara, bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Apakah kita merupakan bagian dari pribadi yang mengalami haus dan lapar? Tidak jarang kita merasakan penderitaan, bahkan seolah merasa terbuang. Namun sadarkah kita bahwa di lain sisi, penderitaan itu merupakan buah dari dosa kita, hingga menyebabkan kita menjadi lawan Allah. Kabar baik bagi kita adalah saat kita menjadi lawan Allah karena kuasa dosa, Kristus dengan pengorbanannya telah menjadi pendamai bagi kita. Namun demikian saudara, kita tidak dapat mengharapkan Kristus mendamaikan diri kita dengan Allah tanpa memberi diri kita terlebih dahulu. Memberikan diri yang berarti kita meninggalkan rancangan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa hidup kita baik-baik saja. Pekerjaan baik, keuangan baik, kesehatan baik, keluarga baik, pelayanan baik, dan semua baik. Pertanyaannya, apakah hubungan kita dengan Tuhan juga dalam keadaan yang baik? Ketika kita memperhatikan foto-foto kita pada media sosial, kita mungkin kelihatan bahagia, rukun, bersenang-senang dengan keluarga dan sesama. Segalanya tampak indah dan baik adanya. Namun pada kenyataannya, adakah kedamaian di hati kita? Atau kita sebenarnya merasa kosong? Kita menyimpan rasa bersalah karena ada dosa yang disembunyikan. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini,
kita dimampukan untuk berbalik arah dari apa yang tidak berkenan bagi Tuhan, dengan meninggalkan rancangan yang jahat dan kembali kepada Tuhan, hingga kita beroleh janji keselamatan. Tuhan Allah dalam kasih Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Kuasa Allah dalam Roh Kudus menolong kita untuk hidup kembali kepadanya, kembali kepada kehendak-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa kasih Tuhan sungguh terbukti dalam hidup kami. Kuasa-Mu hadir untuk menguasai kehidupan kami dalam ketidaklayakan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar hidup dalam kebenaran-Mu, meninggalkan segala rancangan jahat dan kembali kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih karena meski kami tak bisa memahami Tuhan sepenuhnya, tetapi kami bisa mengenal-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa jalan-jalan Tuhan yang kami jalani, kami yakini adalah bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kehadiran Tuhan berkuasa untuk senantiasa menguatkan dan memberi kami pengharapan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami percaya akan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu, dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.